Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang kubus. Baiklah, langsung saja ke materi pembelajaran. Di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa gambar untuk memudahkan kalian memahami materi tentang bangun ruang. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu bangun ruang. Bangun ruang merupakan bangun tiga dimensi yang memiliki ruang dan volume, serta dibatasi oleh sisi-sisinya, di mana yang termasuk ke dalam bangun ruang diantaranya adalah kubus, balok, prisma, limas, serta kerucut. Yang termasuk bangun ruang kubus yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah kotak hadiah, kardus, kemudian ada rubrik, dan yang terakhir adalah dadu. Kubus memiliki karakteristik sendiri yang menjadi ciri-ciri atau sifat bangun tersebut. Perhatikan gambar kubus berikut. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki bagian-bagian. Yang pertama, sisi atau bidang. Nah, sisi atau bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Yang pertama diantaranya adalah A, B, C, D, di mana yang dinamakan dengan sisi alas A, B, C, D. Yang kedua adalah E, F, G, H yang dinamakan dengan sisi atas atau tutup. Selanjutnya ada A, D, H, E yang dinamakan dengan sisi kiri. Selanjutnya ada B, C, G, F. B, C, G, F atau yang dinamakan dengan sisi kanan. Selanjutnya ada A, B, F, E. A, B, F, E yang dinamakan dengan sisi depan. Yang terakhir ada D, C, G, H. D, C, G, H atau yang dinamakan dengan sisi belakang. Dari situ terlihat sisi kubus ada 6. Karakteristik yang kedua adalah rusuk, di mana rusuk adalah perpotongan dua buah bidang yang berupa garis. Rusuk dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rusuk yang sama panjang, kemudian rusuk yang berpotongan, dan rusuk yang sejajar. Rusuk yang sama panjang diantaranya adalah A, B, kemudian B, C, C, D, A, D, kemudian A, E, kemudian B, F, C, G, D, H, E, F, kemudian F, G, H, G, dan E, H. Nah, dari sini terlihat bahwa rusuk kubus itu ada 12. Nah, selanjutnya rusuk kubus yang berpotongan. Di sini rusuk yang saling berpotongan, rusuk AB berpotongan dengan BC, BF, BC, BC, BF, AD, dan AE. Yang ketiga, rusuk yang sejajar. Rusuk AB sejajar dengan CD, kemudian AB sejajar dengan CD, kemudian EF sejajar dengan HG. Yang ketiga adalah titik sudut, di mana titik sudut merupakan perpotongan 3 buah rusuk. Misalnya, di sini ada A. A merupakan perpotongan dari rusuk AB, kemudian AD, dan AE. Nah, di sini titik sudut bangun ruang kubus diantaranya adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, di sini dapat terlihat bahwa titik kubus ada 8. Yang selanjutnya akan kita pelajari adalah tentang jaring-jaring kubus, di mana yang kita ketahui bahwa kubus adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Nah, di sini ada jaring-jaring kubus, di mana jaring-jaring kubus itu adalah bidang datar berupa gabungan dari sisi bangun ruang hasil pembelahan menurut rusuk-rusuknya. Di sini jaring-jaring kubus itu terdiri dari 11 jaring-jaring kubus yang dibagi menjadi 4 pola. Yang pertama,
yaitu pola 141 di mana terdiri dari ada 6 bentuk. Yang kedua pola 231 yang terdiri dari 3 bentuk, kemudian pola 222 terdiri dari satu bentuk dan pola 33 terdiri dari satu bentuk. Jaring-jaring kubus pola yang pertama yaitu pola 141 di mana dibentuk menjadi 6. 1 2 3 4 5 dan 6. Dari keenam bentuk ini memiliki ciri-ciri yang sama. Di antaranya memiliki satu sisi bagian atas, 4 sisi bagian tengah, dan satu sisi bagian bawah. Nah, meskipun keenam gambar ini diputar, akan tetap sama. Nah, kita jangan sampai terkecoh melihat gambar-gambar ini. Kemudian yang kedua, jaring-jaring kubus pola 231. Nah, di sini ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, dan bentuk yang ketiga. Nah, ketiga bentuk ini ciri-cirinya sama, yaitu memiliki 2 sisi bagian atas, 3 sisi bagian tengah, dan satu sisi bagian bawah. Jadi membentuk pola 231. Yang ketiga adalah pola 222. Nah, di mana di sini ada hanya satu bentuk. Di mana ciri-cirinya 2 sisi bagian atas, 2 sisi bagian tengah, dan 2 sisi bagian bawah. Dan yang terakhir adalah pola bentuknya yaitu pola 33. Nah, di mana di sini juga hanya ada satu bentuk. Ciri-cirinya 3 sisi bagian atas dan 3 sisi bagian bawah. Yang selanjutnya akan kita pelajari adalah menentukan volume dan luas kubus. Sebelum masuk ke dalam rumus, di sini saya akan mengajarkan cara menentukan volume kubus menggunakan kubus-kubus satuan. Di sini sudah ada gambar kubus yang tersusun atas kubus-kubus satuan, di mana bangunan tersebut itu adalah tersusun dari beberapa kubus satuan. Nah, kalian dapat menentukan volume kubus dengan cara sebagai berikut, diantaranya yaitu, nah, banyaknya kubus satuan ke kanan, A, B terdiri dari 5 kubus satuan. Kemudian banyak kubus satuan ke belakang, B, C terdiri dari 5 kubus satuan. Dan banyak kubus satuan ke atas, C, G juga terdiri dari 5 kubus satuan. Jadi kubus banyaknya tersebut seluruhnya yaitu 5 dikali 5 dikali 5 atau sama dengan 125 kubus satuan. Masuk ke dalam rumus dengan menggunakan contoh soal, di mana jika diketahui salah satu panjang rusuknya 5 cm, maka tentukan volume dan luasnya. Yang pertama kita cari adalah volume, di mana rumus mencari volume adalah sisi kali sisi kali sisi. Di mana di sini sudah diketahui salah satu sisinya adalah 5 cm, maka langsung kita masukkan saja ke dalam rumus 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. 25 kali 5 adalah 125. Satuannya adalah cm kubik. Kemudian mencari luas atau yang akan kita singkat mencari L menjadi LP. Nah, rumusnya adalah 6 kali sisi pangkat 2. Atau dapat kita uraikan menjadi 6 kali sisi kali sisi. 6 dikali sisinya adalah 5 cm, maka 5 kali 5. 6 kali 5, 30. 30 kali 5 adalah 150 cm pangkat 2. Cukup sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.